Waalaikumsalam. Kali ini terima kasih Pak Tio memberikan kesempatan saya untuk sharing session pada kali ini. Yang saya angkat adalah dengan judul perbaikan sistem kerja untuk mencapai tingkat optimal kinerja tim elektrikal. Nah, lanjutkan. Nah ini pembukaan dulu ya. Pembukaan bahwasanya elektrikal ini sampai saat ini itu masih menjadi sumber daya energi yang paling efektif untuk ditransmisikan, untuk dirubah bentuknya, ya kan? Daerah mana yang nggak pakai listrik? Orang mana, manusia mana yang tidak menggunakan listrik dalam menumpang kehidupan sehari-hari? Meskipun itu di rumah ataupun di kalangan perusahaan, semuanya menggunakan listrik. Maka pentingnya listrik itu sekarang kita rasakan semua manfaatnya, ya kan? Kita rasakan semuanya. Nah, nanti listrik itu penting. Begitu juga di PT Antam Gunung Meratus. Listrik di sini juga sebenarnya menjadi salah satu keperluan utama untuk menunjang produksi PT Antam Gunung Meratus. Jika nggak ada listrik, PT Antam Gunung Meratus mungkin nggak bisa menjalankan produksinya, ya kan? Kali ini kita menggunakan PLN. Nah, ini jalur PLN ini konstruksinya seperti ini ya. Ada yang saluran udara, ada yang saluran bawah air. Nah, di sini kita menggunakan saluran udara. Nah, itu pentingnya kelistrikan di PT Antam Gunung Meratus. Ya, sebagai salah satu sumber daya yang kritikal juga lah di sini apabila permasalahan-permasalahan di kelistrikan tidak bisa teratasi. Nah, ini permasalahan di section elektrikal di PT Antam Gunung Meratus, yaitu ini mapping ya, saya kemarin, tapi belum semuanya saya bahas mungkin. Di sini saya baru dapat 3. Yang pertama adalah permintaan pekerjaan itu tidak terstruktur dengan baik, ya kan? Terus yang kedua, minimnya kelengkapan penunjang pekerjaan kelistrikan. Terus yang ketiga, minimnya kegiatan pengembangan baik secara teknis maupun non teknis di bidang kelistrikan di tim elektrik terutamanya. Dampaknya apa? Dampaknya karyawan itu merasa nggak nyaman dalam kerja, ya kan? Baru kerja di sini, diminta lagi kerja di sana, ini belum selesai, diminta lagi satunya, akhirnya mereka merasa nggak nyaman dalam bekerja. Terus yang kedua, karyawan merasa dimotivasi atau merasa nggak berguna. Mereka sudah bekerja kemana-mana, tapi buktinya nggak ada, ya kan? Secara ininya nggak terekod ini efisiensi efektif man hours-nya kecil seperti itu. Terus progres pencapaian pekerjaan akhirnya sering terhambat. Terus yang keempat, pekerjaan tidak dapat terekod dengan baik. Nah, ini yang menjadi problemnya ya. Ini contohnya permintaan pekerjaan beruntung tidak terkoordinir. Jadi lagi kerja terus ada yang minta pekerjaan lagi kerja, ada yang minta pekerjaan lagi. Jadi mereka bingung nih. Terus yang kedua, permintaan pekerjaan langsung pada pekerja lapangan, tidak melalui supervisor, tidak melalui ini, nggak terstruktur lah intinya. Ini contohnya. Nih ada satu mas bisa minta tolong pasangan Johnson box, ya kan? Timbangan yang di SKPK tadi indikatornya running waktu ditelusuri Johnson box-nya basah, kayak gitu kan. Terus yang kedua ini di Sungai Putih, teman-teman elektrik minta tolong cekkan pompa. Nah seperti itu. Ini mereka lakukan, mereka kerjakan, ya kan? Tapi nggak ada dokumentasi. Akhirnya apa yang mereka kerjakan itu nggak terdokumentasi di sistem kita. Akhirnya balik lagi. Nah di sini kalian merasa dimotivasi nih. Apa yang mereka hasilkan itu nggak ada buktinya. Seperti itu. Akhirnya mereka itu merasa nggak berguna. Saya itu nggak berguna Pak kerja di sini. Padahal kita sangat memerlukan itu. Balik lagi betapa pentingnya elektrikal ini di PT Antam Gunung Meratus. Gitu ya Bapak-bapak ya. Nih, nah ini rencana saya yang akan saya gunakan untuk untuk memperbaiki sistem ini. Istilahnya flowchart-nya nanti bagaimana rencana pendistribusian pekerjaan di elektrikal, mulai dari request, ya kan, dari customer, terus masuk ke planner ya, nanti disesuaikan masuk nggak di ranahnya elektrik atau enggak. Jika itu masuk di ranahnya elektrik, berarti planner print out WO, ya kan, planner print out WO.
jika pekerjaan itu nggak masuk di ranahnya elektrik, plant and maintenance, nah ini harus diinformasikan ke customer bahwa pekerjaan ini tidak tidak sesuai lah di ranahnya electrical plant and maintenance, itu kesesuaian, ya kan. Nah jika masuk sini sudah masuk ke WO sudah muncul, nanti dari sisi elektrikal itu menganalisa tingkat urgensinya, ya kan, menganalisa tingkat urgennya. Apabila urgen itu langsung diadakan langsung pengadaan spare part dan langsung dikerjakan. Apabila tidak, itu pengadaan spare partnya terencana ya. Biasanya kalau yang urgen itu ya. Nah kalau elektrik itu biasanya nggak bisa seperti itu, Mas. Kalau sudah mati, nah ini harus segera ditangani, ya kan. Breakdown, kalau breakdown pun akhirnya lama kan, menghambat semuanya. Contoh timbangan sebenarnya mati, ya kan, akhirnya beruntun kan. Nah itu harus segera diatasi. Di waktu 1 jam 2 jam harus segera clear kan. Pengadaan spare part, urgent, ya kan. Bila kita nggak ada stok, kalau ada stok ya kita lakukan pengambilan stok kan. Seperti itu sih. Terus eksekusi. Setelah dieksekusi, dilakukan pengujian. Apabila berhasil, dilanjutkan reporting work order oleh electrician, ya kan. Terus dianalisa tingkat keberhasilannya oleh supervisor. Jika berhasil, ya akhirnya divalidasi terus dikembalikan ke customer untuk divalidasi. Jika tidak berhasil, dilakukan lagi eksekusi ulang. Dianalisa, ternyata nggak berhasil, lanjut eksekusi sampai akhirnya berhasil, terus hingga divalidasi oleh customer, terus closing WO oleh planner, selesai pekerjaan. Seperti itu ya. Jadi rentetannya itu ada dari customer ke planner, ke supervisor, ke electrician, ya kan. Habis itu baliknya seperti itu lagi, dari electrician ke supervisor, ke planner, ke customer. Ya. Nah di sini juga ada recordnya di Ellipse. Dari mana? Dari WO. Nah, terus untuk WO yang general, Mas Iswahyudi, kalau bisa sih di awal bulan sudah diinformasikan ya. Jadi nanti kan kalau WO yang non unit, maksudnya yang nggak ada nomor lambungnya, nah nanti disitulah kita ngisi tuh. Berdasarkan nomor itu, selesai pekerjaan, kita langsung laporkan ke di tasnya itu kan yang kita hitung, di tasnya. Jadi nanti elektrikal juga punya catatan, dari planner juga harus punya catatan. Jadi totalnya nanti tasnya berapa, kami juga punya bukti nih dari sisi elektrik berapa yang sudah kami kerjakan. Berapa bulan itu OJ internal kan, yang nggak ada. Kayak A2B kan sudah Pak, cukup ya. Ya, itulah ya. Nanti ini kan aja nanti. Oke, ya ini. Terus bagaimana caranya orang mengajukan pekerjaan kepada tim elektrik? Nah ini saya bikinkan Google Form. Ini kemarin tapi belum sempurna sih Pak. Masih ada kesalahan, masih ada output yang tidak diinginkan ya di output WR-nya. Nah ini saya bikinkan sistem, nanti insya Allah di awal bulan April nanti akan saya sosialisasikan di luar departemen ya, terutama ya. Nanti mungkin kita tes running dulu di internal kita. Jadi nanti ini nggak hanya untuk di luar departemen kita, tapi internal kita pun jika memerlukan pekerjaan elektrikal harus membuat ini. Nanti muncul nomor WR. Nah WR ini nanti langsung ter-email ke planner. Ini 3 set Pak. Ini backup 3 set langsung. Jadi setiap set nanti bisa, katakan kalau kita set di Loguntar, nanti emailnya ngirimnya ke Mas Is. Kalau di Jamanggala ya ke Mas Ridman sama supervisornya di sana siapa. Kalau di Sungai Puting ya ke plannernya Mas Denny sama supervisornya Pak Usni, seperti itu nanti. Terus langsung di-create WO oleh planner. Bentar. Itu kelihatannya itu aja sih. Ini nanti mudah-mudahan sistem ini bisa bantu ya, bisa bantu meningkatkan efektivitas kinerjanya si elektrisian dengan terstrukturnya pekerjaan di elektrik. Itu aja sih Pak, sharing dari saya kali ini. Terima kasih.